Apakah Anda memikirkan ini? Apakah dia pergi karena aku kurang baik? Atau apakah Anda menyalahkan diri sendiri? Sepertinya cinta kita hanya sampai sini. Uni memandang keluar jendela, menghela napas panjang saat dunia terasa berhenti. Mengapa aku, yang begitu istimewa kemarin, menjadi orang paling membosankan hari ini? Inilah kesimpulannya, itu bukan salahmu, bukan juga karena pasanganmu jahat. Ini fenomena alami yang disebabkan oleh cara kerja otak manusia dirancang. Hari ini, lewat kehidupan Uni, kita ungkap rahasia mengapa kita cepat bosan. Kita mulai percakapan mendalam tentang efek Cholige, rahasia misterius otak. Baru-baru ini, Uni merasakan jarak yang dingin dalam hubungan dengan kekasihnya. Ingat saat pertama bertemu? Momen intens saat Uni dan kekasih pertama kali bertatap mata. Saat mata bertemu, bubuk ajaib bernama dopamin meledak di dalam otak mereka. Dulu, panggilan telepon 5 menit pulang kerja adalah segalanya bagi Uni. Bahkan memilih es krim bersama di toko terasa seperti adegan dalam film. Tapi bagaimana Uni sekarang? Duduk berhadapan di restoran, hanya melihat ponsel. Percakapan diringkas jadi kalimat pendek seperti makan apa? Atau apa saja boleh. Suara manis pasangan kini hanya jadi musik latar dan tak lagi membuat jantung berdebar. Di sini, kita harus ingat eksperimen biologis lama yang harus diketahui semua orang. Ini efek Cholige yang terkenal, dinamai menurut Presiden AS, Calvin Cholige. Masukkan ayam jantan ke kelompok ayam betina, ia merespons sangat aktif di awal. Namun seiring waktu, ayam jantan itu kehilangan minat dan terlalu lelah bergerak. Tapi saat itu, jika dimasukkan ayam betina baru, si jantan ajaibnya berdiri lagi. Fenomena merespons dengan energi seolah baru pertama kali ini adalah poin kuncinya. Sangat mengejutkan bahwa otak manusia tak jauh berbeda dengan si jantan tadi. Ada filter dingin di otak yang berhenti melepas dopamin untuk rangsangan akrab. Bahkan dalam kerja Uni, kita lihat fenomena ini berulang dengan cara yang sama. Ingat saat Uni bergabung dengan tim proyek yang sangat diinginkan itu. Hari pertama kerja, Uni bangun pagi dan berpakaian rapi dengan jantung berdebar. Versi penuh semangat itu bahagia hanya dengan pujian dari manajer dan rekan. Setelah 6 bulan, saran tulus dari senior kini jadi omelan membosankan. Bahkan pertanyaan sepele dari junior kini terasa seperti tugas melelahkan bagi Uni. Tujuan proyek masih berharga, tapi otak Uni sudah terlalu beradaptasi di sini. Saat rangsangan baru hilang, bayangan gelap kebosanan entah bagaimana menetap. Fenomena ini menghantui kencan dengan mekanisme yang hampir identik mengerikan. Uni bekerja keras siang malam untuk selalu menunjukkan sisi tersempurna bagi kekasih. Tapi seiring waktu, keduanya jadi pasangan yang tahu segalanya tentang satu sama lain. Mereka tahu makanan kesukaan pasangan dan wajah saat sedang marah. Bahkan kebiasaan tidur yang sepele kini jadi informasi yang terlalu akrab. Paradoksnya, stabilitas yang diinginkan ini jadi racun mematikan bagi dopamin. Dopamin, yang mengatur kesenangan, hanya bereaksi kuat pada hadiah tak terduga. Pasangan tak bosan pada Uni, otak hanya berhenti bereaksi pada prediktabilitas Uni. Kini, puncak krisis, momen paling berbahaya dalam hubungan, mendekati Uni.
Misalkan pasangan Uni senang pada orang asing di klub hobi secara tak sengaja. Mengetahui hal ini, Uni akan diliputi pengkhianatan dan sedih, sulit tidur. Tapi analisis tenang, kegembiraan itu bukan karena orang itu lebih baik dari Uni. Itu hanya penampilan sementara dari apa yang disebut efek ayam betina baru. Otak pasangan memaksa dopamin keluar sebagai respons terhadap info baru. Salah mengira rangsangan singkat ini sebagai cinta sejati berujung pada tragedi. Lalu, apakah kita ditakdirkan hancur menghadapi naluri biologis yang kuat ini? Sama sekali tidak. Mulai sekarang, Uni pelajari teknik psikologis menipu otak. Kunci atasi efek Cholit G bukan ubah pasangan, tapi ubah cara Anda berhubungan. Ini strategi canggih buat otak rasa aroma asing dari seseorang yang akrab. Uni putuskan tak biarkan hubungan berharga ini terabaikan dalam bosan lagi. Sebagai langkah awal, Uni mulai latihan ketakutan bersama dengan kekasihnya. Uni pilih aktivitas baru yang belum dialami daripada kafe akrab setiap hari. Lompat bunge atau menonton film horor yang menyayat hati juga sangat bagus. Mendaki gunung terjal sampai kehabisan napas juga merupakan metode yang baik. Otak kita biasa salah mengira debaran fisik sebagai kegembiraan karena orang lain. Psikologi menyebutnya transfer emosional, sangat berguna untuk pemulihan hubungan. Saat Uni terengah mendaki gunung bersama kekasih, otak jatuh ke dalam perangkap. Otak tak bisa bedakan detak jantung ini karena olahraga atau gairah untuk kekasih. Otak yang salah mengira melepas dopamin lagi, dan vitalitas mengalir kembali. Langkah kedua adalah tunjukkan persona yang tersembunyi dan asing dalam diri Anda. Uni tunjukkan sisi dirinya dari lingkungan berbeda, bukan tampilan standar biasanya. Misalnya, membiarkan pasangan melihat sisi profesional Uni yang asyik bekerja. Memakai gaya pakaian berani dan bertemu di tempat asing juga efektif. Kekasih rasa retakan pada filter otak saat lihat Uni di lingkungan yang tak dikenal. Keraguan dan keingintahuan apakah ini Uni yang mereka kenal mulai muncul. Saat rasa ingin tahu sehat ini muncul, kutukan efek Cholit G hancur. Teknik penting ketiga adalah perluasan diri lewat penjagaan jarak bertahap. Uni mulai fokus pada hobi dan pertumbuhan pribadi daripada terobsesi pada kekasih. Ini proses Uni jadi orang lebih menarik dengan habiskan waktu sendiri secara intens. Saat Uni mulai bersinar, ia jadi objek yang ingin ditaklukkan kembali oleh pasangan. Anda jadi organisme hidup yang terus tumbuh, bukan hanya kehadiran yang akrab. Melihat Uni bergerak ke arah tak terduga, pasangan rasa tegangan dan senang lagi. Mencapai akhir cerita, Uni sadari satu kebenaran yang sangat berharga. Masa jenuh bukan hukuman mati cinta, melainkan sinyal yang dikirimkan otak kita. Jangan abaikan teriakan otak bahwa rangsangan baru kini dibutuhkan dalam hubungan. Jangan salah paham sinyal ini sebagai sekadar mengganti pasangan Anda. Sebaliknya, terima sebagai pesan untuk ubah struktur harian yang membosankan. Kini, Uni dan kekasih saling memandang lagi dengan tatapan dalam yang berbeda. Meski bukan nyala api eksplosif seperti dulu, cinta ini jauh lebih kokoh. Ini cinta yang memancarkan aroma dalam, siap dilukis warna baru kapan saja. Mereka masuk tahap cinta dewasa yang pahami naluri manusia dan atasi bersama. Jangan benci diri sendiri hanya karena seseorang cepat bosan dengan Anda.
Anda orang berharga yang dulu, sekarang, dan selalu cantik serta layak. Hanya karena otak pasangan tertidur lelap, tertipu oleh keakraban berulang. Bangunkan otak pasangan yang tidur dengan metode latihan psikologis Uni. Bangun dari tempat tidur akrab yang nyaman dan hirup udara segar yang asing. Saat hirup udara itu bersama, cinta kita akhirnya lahir kembali secara utuh. Uni dan saya dukung Anda tulus agar cinta dingin Anda terbakar penuh gairah lagi. Terakhir, saya rangkum 3 metode latihan psikologis Uni untuk Anda. Pertama, ekspos diri pada lingkungan tak dikenal. Pergi ke tempat asing tiap minggu. Tegangan aktivitas baru secara paksa menyegarkan kembali dopamin otak. Kedua, ciptakan peluang amati peran sosial masing-masing. Tunjukkan sisi berbeda. Beri info baru pada pasangan lewat pertemuan teman atau tunjukkan pekerjaan. Sisi profesional pasangan yang tak pernah saya tahu beri kejutan segar bagi otak. Ketiga, beri hadiah tak terduga. Ubah pola kontak dan pertemuan yang berulang. Hadiah kejutan atau pesan tulus di waktu tak terduga berikan efek yang besar. Perubahan kecil ini stimulasi sirkuit hadiah otak, buat fokus pada pasangan lagi. Mulai sekarang, bersama Uni, hubungan Anda dapat dipenuhi kegembiraan lagi.